Jadi Keraton Kidul itu tidak bisa kalau cuma dilihat dengan mata batin yang bisa nembus, dan itu tidak bisa. Tapi juru kunci harus keluar sukmanya menghadap ke ibu langsung. Jadi mereka tuh kan semua istilahnya kami ini dibekalin dengan tanda-tanda. Jadi kalau kami ada lencana. Jadi untuk masuk ke Keraton Kidul tuh ada lencana. Kalau saya ditaruh di tangan kanan dengan biasa yang kayak kejawen dan lain-lain, mereka seperti buku, seperti pengenal yang diperbarui per triwulan di dalam keraton. Nah, itu pun buku itu hanya bisa membawa mereka ke dalam halaman pertama atau disebut alun-alun. Nah, Keraton Kidul itu alun-alunnya itu ada dua. Setelah tembok besar, ada pintu-pintu banyak. Nah, untuk Keraton Kidul itu bentuknya seperti apa itu ditentukan oleh budaya, agama, dan kepercayaan orang tadi. Oke, Rahayu Mas Budi. Rahayu. Iya teman-teman, saya sekarang lagi sama KRT Budi Adipuro. Iya. Beliau adalah juru kunci di pantai selatan dari Keraton Surakarta. Nah, sejak kapan Mas Budi jadi juru kunci? Sekitar 4-5 tahun yang lalu. 4-5 untuk tahun. juru kunci resmi. Iya. Oke. Baik Mas, saya langsung to the point aja. Iya. Karena sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu katanya tidak ada. Terus Ibu Ratu Kidul itu beda sama Nyi Roro Kidul gitu ya. Terus banyak lah ya hal-hal mitologi yang simpang siur terkait dengan keberadaan Ibu Ratu Pantai Selatan gitu. Nah, saya ingin Mas Budi memberikan edukasi gitu ya sebagai seorang juru kunci gitu, meluruskan cerita-cerita yang salah tentang keberadaan Ibu Ratu Pantai Selatan begitu. Termasuk nanti juga mohon barangkali karena juru kunci pasti tahu ya dalamnya seperti apa. Andai kata kemudian memang istana Ratu Pantai Selatan itu ada, gambaran-gambarannya seperti apa gitu. Monggo Mas Budi. Ya, jadi saya mulai dari awal karena tradisi untuk Keraton Selatan ini. Jadi dulu waktu zamannya Mataram kuno itu belum ada diangkat tentang tradisi Pantai Selatan. Jadi setelah awal berdirinya Mataram kuno, muncullah tradisi dari adanya Kanjeng Ibu di Pantai Selatan. Jadi tradisi ini terus berlanjut sampai sekarang. Jadi Kanjeng Ibu itu diakui untuk menjadi istri batin dari raja-raja Mataram. Jadi ini sebenarnya melanjut dari tradisi yang dulu ada waktu zaman Nabi Sulaiman. Jadi kan waktu zaman Nabi Sulaiman dalam keislaman itu beliau ada istri juga dalam Ratu Bilqis dan lain-lain. Jadi itu tradisi itu yang berlanjut di Mataram Islam. Turun temurun sampai ke sekarang. Nah, untuk Keraton Kidul ini sebenarnya memang banyak yang masyarakat itu kan umumnya ini kan awalnya dari keraton. Jadi yang masyarakat umum itu biasanya dia kan dengar dari kakeknya lagi. Jadi cerita turun temurun, jadi banyak cerita akhirnya melebar. Jadi di Keraton Kidul itu memang sebenarnya Ibu Ratu itu kalau di keraton itu kami menyebutnya itu Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Iya. Jadi Kanjeng Ibu itu kenapa disebut Kenconosari? Karena lanjut. Iya. Jadi kenapa Kenconosari? Karena Pantai Selatan itu dipercaya dari dulu adalah tempat penyimpanan dari harta-hartanya, emasnya Nabi Sulaiman. Jadi kenapa kalau di Jawa tuh ada sebuah kayak turun-temurun yang diajarkan. Misalnya kalau kita mau belajar kesaktian, kita harus menghadap ke utara. Kita berdoa menghadap utara, meditasi menghadap utara. Tapi kalau kita mau kemakmuran, rumah harus menghadap ke selatan. Selatan itu patokannya kepada Kidul. Jadi sumber dari kekayaan dan lain-lain itu menghadapnya ke selatan. Nah, kalau dalam versi Mataram Islam agama, untuk selatan itu sebenarnya karena istilahnya Kanjeng Ibu itu adalah utusannya Gusti Allah yang menjaga dari
harta yang diturunkan. Jadi kan semua rezeki itu turun ke tiap orang, tapi ada rezeki spot-spot besar yang diturunkan. Jadi selatan itu adalah tempat spot besarnya. Gitu. Oke, Kanjeng Budi. Terkait dengan apa tuh namanya keberadaan sosok Ibu Ratu Pantai Selatan begitu ya. Berarti selama panjenengan bertugas di situ memang sosok itu terbukti ada. Iya. Karena juru kunci itu, kalau untuk juru kunci itu dituntut untuk bisa ilmu dasar dari ilmu kejawaan, meraga sukma. Jadi Keraton Kidul itu tidak bisa kalau cuma dilihat dengan mata batin yang bisa nembus, dan itu tidak bisa. Tapi juru kunci harus keluar sukmanya menghadap ke ibu langsung. Jadi mereka tuh kan semua istilahnya, kami ini dibekalin dengan tanda-tanda. Jadi kalau kami ada lencana. Jadi untuk masuk ke Keraton Kidul itu ada lencana. Kalau saya ditaruh di tangan kanan dengan biasa yang kayak kejawen dan lain-lain, mereka seperti buku, seperti pengenal yang diperbarui per triwulan di dalam keraton. Nah, itu pun buku itu hanya bisa membawa mereka ke dalam halaman pertama atau disebut alun-alun. Nah, Keraton Kidul itu alun-alunnya itu ada 2. Setelah tembok besar ada pintu-pintu banyak. Nah, untuk Keraton Kidul itu bentuknya seperti apa itu ditentukan oleh budaya, agama, dan kepercayaan orang tadi. Dia ngebentuk sesuai dengan orang itu. Misalnya orang Bali, dia kan bilang seperti Purabari besar dan lain-lain. Itu tidak salah, karena tradisi budayanya, agamanya tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya dari kejawen, dia akan melihat seperti ada tembok besar istana yang banyak sekali pintu-pintu. Itu dari tradisi itu. Jadi ada orang juga yang dengan agama lain percaya